Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Sapiens, karangan Yuval Noah Harari. Sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Bagian ketiga, arwah yang berbicara. Kehidupan spiritual dan mental kaum pemburu penjelajah kuno merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Meskipun dasar ekonomi penjelajah dapat direkonstruksi secara objektif melalui faktor-faktor yang dapat dihitung, ada aspek-aspek subjektif yang sulit dipahami. Misalnya, kita dapat menghitung kebutuhan kalori harian seseorang untuk bertahan hidup, jumlah kalori yang didapat dari kenari, dan beberapa banyak kenari yang dapat dikumpulkan dari hutan setiap kilometer persegi. Dengan data ini, kita dapat membuat perkiraan tentang pentingnya kenari dalam diet mereka. Namun, penting untuk mempertimbangkan pandangan subjektif mereka terhadap kenari. Apakah mereka menganggap kenari sebagai makanan lezat atau hanya sebagai makanan yang biasa? Apakah mereka meyakini bahwa pohon kenari dihuni oleh arwah? Apakah mereka menganggap daun-daun kenari indah? Jika seorang anak penjelajah ingin membawa seorang anak perempuan penjelajah ke tempat yang romantis, apakah bayangan pohon kenari sudah cukup? Dalam hal pemikiran, keyakinan, dan perasaan, hal ini jauh lebih kompleks untuk digambarkan. Dunia dalam pikiran mereka melibatkan kerangka pemikiran yang unik, keyakinan spiritual yang mungkin berbeda, dan perasaan yang tak terukur dengan mudah. Seperti halnya aspek spiritual dan mental kehidupan manusia pada umumnya, pengalaman dan perspektif individu sangatlah bervariasi. Dengan demikian, meskipun kita dapat menggambarkan aspek ekonomi kehidupan kaum pemburu penjelajah kuno secara objektif, memahami pandangan mereka tentang kenari, dan mengeksplorasi dunia pemikiran, keyakinan, dan perasaan mereka tetap menjadi tantangan kompleks yang sulit dipahami secara sepenuhnya. Banyak ahli sepakat bahwa penjelajah kuno umumnya mempercayai keyakinan animistik. Animisme adalah keyakinan bahwa setiap tempat, binatang, tumbuhan, dan fenomena alam memiliki kesadaran dan perasaan, serta dapat berkomunikasi langsung dengan manusia. Misalnya dalam pandangan animis, batu besar di puncak bukit diyakini memiliki keinginan dan kebutuhan. Batu tersebut dapat merasa marah terhadap tindakan tertentu atau merasa senang terhadap tindakan lainnya. Manusia dapat berbicara dengan batu itu, baik untuk menenangkan atau mengancamnya. Tidak hanya batu, tetapi pohon ek di dasar bukit juga dianggap sebagai makhluk yang memiliki jiwa. Begitu pula dengan arus sungai yang mengalir di bawah bukit, mata air di hutan, semak-semak di sekitarnya, jalan yang menuju ke sana, tikus tanah, rubah, dan gagak yang minum di sana. Dalam pandangan animis, benda-benda dan makhluk hidup bukanlah satu-satunya yang memiliki jiwa. Ada juga entitas non-materi seperti arwah yang telah meninggal, serta makhluk baik dan jahat seperti setan, peri, dan malaikat seperti yang kita kenal saat ini. Dalam dunia animis, manusia percaya alam semesta dipenuhi oleh kesadaran dan hubungan yang kompleks antara manusia, lingkungan alam, dan makhluk-makhluk lainnya. Keyakinan ini melibatkan interaksi antara manusia dan dunia sekitarnya yang diisi oleh entitas yang memiliki jiwa dan perasaan. Ini merupakan pandangan yang berbeda dari cara kita memahami dunia saat ini, tetapi penting untuk dihormati dan dipahami sebagai bagian dari warisan budaya yang beragam di masa lalu. Kaum animis meyakini bahwa tidak ada batasan antara manusia dan makhluk hidup di alam ini. Semua makhluk dapat berkomunikasi secara langsung melalui ucapan, lagu, tarian, dan upacara. Sebagai contoh, seorang pemburu dapat berbicara dengan kawanan rusa dan memohon salah satu dari mereka untuk mengorbankan diri. Jika perburuan berhasil, pemburuan dapat meminta pengampunan dari binatang yang telah mati itu. Ketika seseorang jatuh sakit, seorang dukun dapat menghubungi arwah yang diyakini sebagai penyebab sakit dan berusaha untuk meredakan atau mengintimidasi arwah tersebut. Jika diperlukan, dukun dapat meminta bantuan dari arwah-arwah lainnya. Yang menjadi ciri khas dari semua bentuk komunikasi ini adalah bahwa entitas yang diajak berbicara adalah makhluk yang ada di sekitar mereka.
Mereka bukanlah dewa-dewa universal, tetapi merupakan rusa tertentu, pohon tertentu, arus tertentu, atau hantu tertentu. Dalam pandangan kaum animis, tidak ada hierarki yang ketat antara manusia dan makhluk lainnya. Entitas non-manusia tidak hanya ada untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan mereka juga bukan dewa-dewa yang mengendalikan dunia sesuai keinginan mereka sendiri. Dunia tidak berpusat pada manusia atau pada kelompok makhluk tertentu. Animisme bukanlah agama spesifik, tetapi merupakan istilah umum untuk ribuan kepercayaan kultus dan keyakinan yang beragam. Yang membuat mereka semua animis adalah pendekatan umum mereka terhadap dunia dan peran manusia di dalamnya. Mengatakan bahwa penjelajah kuno mungkin memiliki keyakinan animis serupa dengan mengatakan bahwa petani pramodern umumnya beragama. Sementara itu, teisme dari kata theos yang berarti Tuhan dalam bahasa Latin adalah pandangan bahwa alam semesta didasarkan pada hierarki hubungan antara manusia dan sekelompok kecil entitas ilahi yang disebut dewa. Memang benar bahwa petani pramodern cenderung memiliki kepercayaan yang bersifat teis, tetapi itu tidak memberi banyak wawasan tentang detail spesifik. Label umum teis mencakup berbagai kelompok seperti Rabi Yahudi di Polandia abad ke-18, penyihir Puritan di masa Kuset pada abad ke-17, pendeta Aztec di Meksiko pada abad ke-15, mistikus Sufi di Iran pada abad ke-12, pejuang Viking abad ke-10, anggota Legiun Roma abad ke-2, dan birokrat Tiongkok pada abad pertama. Setiap kelompok memiliki pandangan dan praktek yang berbeda, dan perbedaan-perbedaan ini mungkin signifikan. Pengalaman religius mereka mungkin penuh gejolak dan kontroversi, dan pembaruan dan revolusi, namun generalisasi hati-hati dapat dibuat. Upaya untuk spesifik menjelaskan spiritualitas kuno seringkali bersifat spekulatif karena kurangnya bukti yang dapat ditelusuri. Bukti yang kita miliki sangat sedikit, seperti artefak dan lukisan di gua, dan dapat ditafsirkan dalam berbagai cara. Teori-teori dari para ahli yang mengklaim mengetahui apa yang dirasakan oleh penjelajah seringkali hanya memperjelas prasangka penulisnya daripada memberi pemahaman tentang agama-agama pada zaman batu. Daripada membangun teori-teori kompleks di atas sedikit bukti yang kita miliki, lebih baik kita mengakui dengan jujur bahwa pengetahuan kita tentang agama-agama penjelajah kuno sangatlah terbatas. Catatan-catatan yang ada sangat samar dan kabur. Meskipun kita berasumsi bahwa mereka menganut kepercayaan animis, informasi tersebut tidak memberikan banyak wawasan. Kita tidak mengetahui entitas halus mana yang mereka sembah, perayaan apa yang mereka rayakan, atau tabu apa yang mereka yakini. Yang paling penting, kita tidak mengetahui cerita apa yang mereka sampaikan. Ini merupakan kelemahan besar dalam pemahaman kita tentang sejarah. Pengetahuan kita tentang dunia sosial dan politik para penjelajah sangatlah terbatas. Para ahli bahkan tidak sepakat mengenai hal-hal dasar seperti pemikiran, properti pribadi, struktur keluarga nuklir, atau hubungan monogami yang ada pada mereka. Kemungkinan besar, kelompok-kelompok yang berbeda memiliki struktur yang berbeda pula. Beberapa kelompok mungkin memiliki struktur hierarkis, keras, dan mungkin juga agresif, seperti kelompok simpanse, sementara kelompok lainnya mungkin memiliki struktur yang lebih egaliter, damai, dan mirip dengan kelompok bonobo. Sebagai contoh, di situs arkeologi Sumir di Rusia pada tahun 1955 ditemukan sebuah pemakaman kuno yang berasal dari sekitar 30.000 tahun yang lalu yang diyakini milik budaya pemburu mamut. Di salah satu kuburan tersebut, tulang belulang seorang pria berusia 50 tahun yang berhias dengan deretan manik-manik dari gading mamut, sekitar 30.000 manik-manik dalam jumlahnya. Di kepala orang tersebut terdapat topi yang dihiasi dengan gigit-gigit rubah, dan di pergelangan tangannya terdapat 25 gelang gading. Beberapa kuburan lainnya di situs yang sama memiliki jumlah barang yang jauh lebih sedikit. Para ahli menyimpulkan bahwa pemburu mamut di Sangir hidup dalam masyarakat yang memiliki struktur hierarkis, dan orang yang dimakamkan mungkin merupakan pimpinan dari satu kawanan atau suku
yang terdiri beberapa kawanan. Sulit dipercaya bahwa beberapa puluh anggota satu kawanan bisa memproduksi begitu banyak barang yang ditemukan dalam kuburan tersebut. Namun informasi yang kita dapatkan dari penemuan ini juga terbatas dan terbuka terhadap penafsiran. Karena keterbatasan bukti yang ada, sulit bagi kita untuk memberikan gambaran yang jelas dan pasti tentang kehidupan sosial dan politik para penjelajah kuno. Kemudian, para arkeolog menemukan sebuah kuburan yang sangat menarik. Kuburan itu berisi dua kerangka yang ditempatkan berdekatan, dengan kepala satu kerangka bertemu dengan kepala kerangka yang lainnya. Satu kerangka adalah milik seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Sedangkan kerangka yang lainnya adalah seorang anak perempuan yang berusia 9 atau 10 tahun. Anak perempuan itu memiliki 5.000 manik-manik gading yang menutupinya. Dia juga mengenakan topi yang dihiasi dengan gigi-gigi rubah dan ikat pinggang dengan 250 gigi rubah. Diperlukan setidaknya 6 rubah untuk membuat hiasan sebanyak itu. Sementara itu, anak laki-laki itu dihiasi dengan 5.250 manik-manik gading. Di sekitar kedua kerangka itu terdapat patung-patung dan berbagai benda lainnya yang terbuat dari gading. Diperkirakan seorang pengrajin terampil mungkin membutuhkan banyak sekitar 45 menit untuk membuat satu butir manik-manik gading. Dengan kata lain, untuk membuat hiasan 10.000 manik-manik gading yang menutupi kedua anak itu, belum lagi benda-benda lainnya, diperlukan sekitar 7.500 jam pekerja yang rumit. Jumlah tersebut setara dengan waktu kerja 3 tahun dari seorang pekerja yang memiliki keahlian sebagai seniman berpengalaman. Temuan ini menunjukkan adanya upaya dan kerja keras yang luar biasa dalam pembuatan hiasan-hiasan gading untuk kedua anak tersebut. Dalam masyarakat penjelajah kuno, mungkin ada seniman atau pengrajin yang memiliki keterampilan khusus dalam mengelola gading menjadi berbagai macam barang dan hiasan. Pengrajin tersebut mungkin mengabdikan waktu dan usaha yang cukup lama untuk menciptakan karya seni yang indah dan berharga. Informasi ini memberikan gambaran bahwa dalam budaya mereka, seni dan keahlian kerajinan tangan memiliki nilai yang tinggi dan pembuatan hiasan gading menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Sangat tidak mungkin bahwa anak-anak sekecil itu di Sumir memiliki prestasi atau kemampuan sebagai pemimpin atau pemburu mamut. Hanya kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang dapat menjelaskan mengapa mereka diberi penghormatan yang begitu besar dalam upacara pemakaman mereka. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini. Teori pertama menyatakan bahwa anak-anak tersebut mungkin adalah anak dari individu-individu berkedudukan tinggi. Mereka mungkin merupakan keturunan para pemimpin dalam budaya tersebut, di mana ada kepercayaan pada karisma keluarga atau aturan-aturan ketat mengenai warisan dan suksesi kepemimpinan. Teori kedua mengusulkan bahwa anak-anak itu diidentifikasi sejak lahir sebagai inkarnasi dari arwah-arwah yang telah lama meninggal. Dalam pandangan ini, mereka dianggap sebagai perwujudan spiritual dari individu yang telah mati sebelumnya. Dan oleh karena itu, mereka diberi penghormatan yang istimewa dalam upacara pemakaman. Teori ketiga menjelaskan bahwa penguburan anak-anak itu mencerminkan cara mereka meninggal, bukan status kehidupan mereka. Mereka mungkin dikorbankan secara ritual, mungkin sebagai bagian dari upacara pemakaman sang pemimpin, dan kemudian dimakamkan dengan perhiasan dan tata cara yang megah. Setiap teori tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami mengapa anak-anak tersebut diberi perlakuan istimewa dalam pemakaman mereka. Namun tanpa bukti yang lebih konklusif, kita tidak dapat dengan pasti mengetahui alasan dibalik penguburan yang mewah ini. Anak-anak Sumir memberikan bukti yang kuat bahwa manusia pada masa itu, sekitar 30.000 tahun yang lalu, memiliki pemahaman yang lebih kompleks tentang hubungan sosial dan politik. Mereka menunjukkan bahwa Homo sapiens pada masa itu dapat melampaui batasan yang ditentukan oleh genetika dan perilaku alami sapiens manusia dan hewan lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa manusia purba memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem sosial yang lebih kompleks dan aturan yang melampaui naluri
dan insting alami. Bersambung ke bagian 4, damai atau perang. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.